Perkenalkan, nama saya Heri Falo. Saya akan membacakan resumen profesi pendidikan tentang konsep dasar PAUD. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan kepada pencapaian tujuan. Kedua proses pendidikan yang direncanakan itu diarahkan untuk berwujud suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh dilupakan belajar. Pendidikan dan upaya pengembangan potensi anak dini. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pembelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. B. Dasar, fungsi, dan tujuan PAUD. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, nomor 2 tahun 1945 bab 2 pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Ketetapan MPRS nomor 2006, MPRS 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. B. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1984, dan GBHN 1988 bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional adalah berdasarkan Pancasila. Tahap MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GHBN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional atau yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang fundamental dalam melaksanakan pendidikan, karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana yang anak didik dibawa pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hakikatnya pendidikan merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya, yang merupakan warisan kebudayaan bangsa secara turun-menurun. Berdasarkan yang dimaksud adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan. C. Istilah dan pengertian PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pandangan dari pendidikan anak usia dini. D. Jelaskan dan layanan PAUD. Bagaimana pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rauhan Atwa. Bentuk lainnya sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, berbentuk sederajat. PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, dan termasuk homeschooling. Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya diterima penitipan anak diperuntukkan baik usia 0 sampai 2 tahun, kelompok bermain untuk anak usia lebih 2 sampai kurang 4 tahun, dan untuk taman kanak-kanak berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok taman kanak-kanak dibagi menjadi 2, yaitu kelas kecil atau A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, dan kelas besar untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. E. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini.
dewasa ini para orang tua sudah semakin menyadari kepentingan pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD yang berdiri sehingga ke desa-desa seiring dengan meningkatkan jumlah siswa yang masuk ke berbagai lembaga pendidikan tersebut. Verbal menyatakan bahwa masa kanak-kanak sebagai masa fundamental bagi perkembangan individu. Dalam bahasa yang berbeda, Montessori menyebut kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai dua kutub yang saling mempengaruhi. Dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Masa perkembangan anak usia dini sangat terbatas tetapi sangat menentukan ke depan anak. F. Tujuan PAUD berkait dengan persiapan anak masuk ke pintu sekolah dasar. Kenyataan menunjukkan bahwa anak yang tidak memenuhi syarat pendidikan usia dini kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar meskipun usianya lebih tua. Rendahnya minat dan kesenangan terhadap buku yang membuat anak kurang menyukai, padahal buku adalah gudang ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum yaitu Pasal 28 ayat 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Ayat 2. PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pasal 3. PAUD jalur formal terbentuk TK dan bentuk lain sederajat. Ayat 4. Jalur PAUD berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain sederajat. Ayat 5. Jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan. Peraturan materi pendidikan nasional tentang standar pendidikan anak usia dini. H. Developmentally appropriate principles. Konsensus internasional tentang kebutuhan belajar anak usia dini yang disampaikan The National Association for Education of Young Children tahun 1987 termasuk pembahasan pada konferensi Defender Amerika Serikat tahun 1991, direvisi tahun 1997, dikenal dengan Defense of Applied Principles. Ide tentang arah pendidikan anak usia dini
ini kemudian diterima seluas di dunia. Dub lahir di kondisi pendidikan di Amerika